Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Najwa dengan nomor MPM 2335 1651 6049 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi sosial tidak terjadi begitu saja, namun ada proses yang membuat masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok. Yang pertama, ada stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya, yaitu proses tersebut biasanya diakibatkan karena kepandaian, tingkat umur atau senioritas, sifat keaslian keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskan. Terus ada stratifikasi yang sengaja disusun. Proses tersebut biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Contohnya, dalam suatu organisasi harus ada seorang ketua sebagai pucuk pimpinan yang bertugas mengordinasikan seluruh bagian organisasi. Pada masyarakat yang sudah kompleks, status seseorang dapat didasarkan pada penguasaan pada nilai-nilai yang dianggap berharga atau dihargai oleh masyarakat di mana individu atau kelompok berada. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Bahwa di masyarakat terdapat nilai-nilai yang dihargai dan sifatnya langka. Sementara individu satu dengan yang lain memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Konsekuensinya, barang siapa yang memiliki kemampuan, ia dapat meraih nilai-nilai dan konsekuensinya akan menduduki pada lapisan-lapisan tertentu. Nilai-nilai yang dimaksud berharga antara lain ada kekuasaan, ekonomi, kehormatan, dan juga pendidikan. Di sini ada pengertian ahli mendefinisikan stratifikasi sosial. Yang pertama ada Pitirim Asorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Terus selanjutnya ada dari Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan juga prestis. Selanjutnya ada dari Bruce J. Cohen, sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial yang sesuai berdasarkan kualitas yang dimilikinya. Yang terakhir ada Mosca, stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Di sini ada dua bentuk status. Yang pertama ada askripsi status dan juga Kaiftard status. Jadi askripsi status ini diperoleh berdasarkan faktor keturunan dan Kaiftstatus diperoleh dari hasil usaha melalui kerja keras. Stratifikasi sosial merupakan lapisan-lapisan yang terbuka, maka status sosial dapat naik maupun turun. Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pembagian sekelompok orang ke dalam tingkatan atau strata yang berjenjang secara vertikal. Jika kita berbicara stratifikasi sosial, kita akan lebih banyak mengkaji posisi yang tidak sederajat antar orang atau sekelompok dalam masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial juga sering dikaitkan dengan persoalan kesenjangan atau polarisasi sosial. Sementara istilah kelas lebih sempit dari stratifikasi sosial. Kelas lebih merujuk pada satu lapisan atau satu strata tertentu saja dalam sebuah stratifikasi sosial. Kelas cenderung diartikan sebagian kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi politik, nilai kebudayaan, sikap, dan perilaku sosial yang secara umum sama. Di sini ada kelas sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari Peter Berger, menyatakan bahwa kelas sosial dapat diketahui berdasarkan kriteria ekonominya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah tinggi rendahnya kelas sosial seseorang di masyarakat akan dilihat dari aset-aset ekonominya. Sedangkan menurut Jeffries, berpendapat bahwa kelas sosial dapat dilihat berdasarkan ekonomi, pekerjaan, dan juga pendidikannya.
Tinggi rendahnya kelas sosial seseorang terlihat dari ketiga aspek di atas. Selanjutnya ada sistem kasta. Sistem kasta merupakan suatu sistem lapisan sosial yang tertutup, karena status individu didasarkan pada faktor keturunan atau askripsi yang diemban di sepanjang usia. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia, masih ada yang menganut sistem kasta, yaitu di Bali. Selanjutnya ada meritokrasi. Jadi meritokrasi ini berasal dari kata merit atau manfaat. Meritokrasi sebenarnya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan yang dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu. Meritokrasi dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin. Selanjutnya, mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari Paul B. Harton. Jadi, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Selanjutnya ada dari Kimball Young and Raymond Wimak. Jadi, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yakini pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Mobilitas mempunyai arti yang beragam. Yang pertama ada mobilitas fisik, yaitu perpindahan tempat tinggal dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sementara mobilitas sosial yaitu adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial ini terdiri dari dua tipe, yaitu mobilitas sosial horizontal dan juga vertikal. Jadi mobilitas sosial horizontal ini dimaksud sebagai gerak perpindahan dari satu status lain tanpa pengubahan kedudukan. Sedangkan mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Di sini juga ada mobilitas antar generasi dan juga intragenerasi. Jadi, mobilitas antar generasi secara umum berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya, generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan kembangan taraf hidup baik naik atau turun dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya ada mobilitas intragenerasi, yaitu mobilitas sosial yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi saja. Lanjut, menurut Van de Sender, untuk menempatkan individu pada lapisan-lapisan tertentu dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, ada pendekatan objektif, yaitu menempatkan individu pada lapisan-lapisan tertentu dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran yang objektif berupa variabel yang mudah diukur secara kuantitatif, yaitu kategori statistik. Yang kedua, ada pendekatan secara subjektif, yaitu menemukan individu pada lapisan tertentu dalam masyarakat tidak diukur dengan kriteria-kriteria yang objektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subjektif dari individu itu sendiri. Jadi ini kategori sosial. Terus yang terakhir ada pendekatan reputasional, yaitu menempatkan individu pada lapisan sosial dilakukan dengan cara subjek penelitian diminta menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut ke dalam skala tertentu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.